Tuhan. Pesan Tuhan adalah buat kita ketika jiwa mengalami tekanan ya. Kita lihat ayatnya dari Mazmur 42 ayat yang ke-6. Yang ke-6. Ya, ini yang menjadi pesan Tuhan. Mazmur 42 ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ini yang menjadi dasar firman yang buat pesan Tuhan buat kita di minggu ini ya. Jadi saya kemarin karena dapat tugas menyampaikan firman, jadi kemarin sempat lihat-lihat ini ya, googling gitu. Ternyata menurut survei di Indonesia orang yang tertekan jiwanya, orang depres, orang yang stres itu ternyata mengalami peningkatan ya, meningkat dan yang lebih parahnya lagi ternyata anak-anak muda ya sebenarnya yang paling banyak yang mengalami peningkatan di dalam stres, depresi, punya problem di dalam kesehatan mental katanya. Nah Gen Z ternyata mereka semua anak-anak muda ini kecil-kecil, muda-muda udah pada stres gitu ya. Nah stresnya ini kenapa? Ya karena persaingan ya dan karena sosial media gitu. Salah satunya ada akibat dari sosial media ya. Mereka lihat terus sosial media, melihat banyak hal yang mereka pengen tapi mereka nggak punya kemampuan. Dan mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak berkenan, mereka melanggar orang tua, mereka melawan dan dari sosial media itu dan akhirnya mengalami depresi. Nah jadi ya itu memang kondisi, belum lagi kondisi ekonomi ya, banyak hal yang bisa membuat orang menjadi tertekan. Nah tapi ketika Tuhan memberikan kita pesan bahwa tentang jiwa yang mengalami tekanan ini datang sama kita, berarti kan bukan hanya orang-orang yang di luar sana yang tertekan juga, ternyata orang-orang percaya pun juga ada yang mengalami tekanan jiwa. Ya, tekanan jiwa ternyata. Nah ini Tuhan ingatkan bahwa kalau Tuhan kasih peringatan tentang jiwa yang mengalami tekanan ini, artinya Tuhan nggak mau anak-anak Tuhan tuh sampai jiwanya tertekan, ya. Nah, kalau kita lihat di dalam Mazmur 42 ayat yang ke-6 ini dikatakan pemazmur sendiri pasti dalam keadaan yang lagi tertekan kan jiwanya, tetapi dia sadar bahwa itu bukan hal yang baik. Makanya dia waktu dia datang sama Tuhan dia bilang, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku?" Dia sadar dia tertekan dan dia tahu ini bukan kehendak Tuhan, makanya dia jiwa ini tertekan, jiwa ini bukan sesuatu yang harusnya dipelihara, bukan sesuatunya yang harus dibiarkan ini. Nah makanya kenapa kamu gelisah? Makanya terus langsung dia bilang, ayo dong, jiwa berharap sama Tuhan, berharap sama Allah yang luar biasa ini gitu. Nah karena jangan dibiarkan karena Tuhan bukan itu yang Tuhan kehendaki. Nah kalau kemarin kita lihat kehidupan beberapa tokoh di dalam Alkitab ya. Nah salah satunya kan sempat disampaikan oleh Saudara Marbun yang tentang Rasul Paulus ya, Rasul Paulus. Kalau kita baca kehidupan Rasul Paulus setelah dia ikut Tuhan ternyata perjalanan hidup dia kan gak gampang gitu ya. Ada tekanan-tekanan, ada kayaknya kalau dia bilang bahwa jiwaku tertekan, kayaknya kita bisa maklum gitu loh. Karena kondisi yang harus pelayanan yang harus dihadapi itu nggak mudah. Karena dia harus berhadapan dengan orang-orang bangsa Israel yang belum bertobat, dia harus mengalami perjalanan panjang, belum lagi pemerintah pada waktu itu kalau nggak salah Roma ya menekan dan membuat dia juga harus mengalami siksaan, dipasung, belum harus menghadapi kuasa-kuasa kegelapan. Ini pelayanan dia nggak gampang loh. Kalau sampai dia bilang jiwaku tertekan, kayaknya kita bisa maklum. Nah tapi yang luar biasa dari Rasul Paulus ketika kemarin kita dengar kisahnya bahwa waktu dia di dalam penjara itu dia bisa memuji Tuhan. Nah ini soal memuji Tuhan ya kalau kita pikir gini,
kita juga bisa lah soal memuji Tuhan. Apalagi kalau gua tuh worship leader pasti bisa memuji Tuhan. Belum tentu. Kalau jiwa tertekan itu, ya kalau kita benar-benar dalam kondisi tertekan itu nggak akan mungkin bisa ada pujian penyembahan yang dinaikkan. Nah kalau sampai Rasul Paulus bisa begitu di tengah dia di penjara dan dia masih bisa memuji Tuhan, karena memang di tengah masalah ada damai sejahtera. Nah ini yang dia tulis di dalam kitab surat Filipi ya, kita lihat di dalam suratnya Filipi 4 ayat yang ke-7 ini yang dia tulis, dia bilang damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini dia bilang loh, bahwa artinya di tengah segala situasi, waktu bahkan dia di penjara aja dia bisa kasih nasihat buat jemaat yang di luar penjara, yang gak lagi di penjara, dia bisa kasih kekuatan. Karena apa? Dia punya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikirannya. Nah ini yang Tuhan mau dari setiap kita. Makanya Tuhan ingatkan jangan sampai ada jiwa yang tertekan. Orang tuh gampang banget dalam situasi yang saat ini, dalam kondisi yang seperti ini, orang banyak yang bisa tertekan. Anak muda aja mudah banget tertekan hanya karena pengen sesuatu yang gak kesampaian, lihat di medsos. Bisa sampai namanya tertekan jiwanya. Mudah banget. Nah tapi dia bilang damai sejahtera Allah. Nah ini yang Tuhan mau dari setiap kita. Damai sejahtera. Kalau kita baca lagi di dalam ayat yang keempat ya, Filipi 4 ayat yang keempat. Tuhan ingatkan nih. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah orang yang tertekan jiwanya gak mungkin bisa bersukacita. Nah Tuhan mau kita jadi orang-orang percaya yang bersukacita. Senantiasa arti dalam segala hal kita tuh bersukacita. Ini yang Tuhan mau dari setiap punya jiwa yang bersukacita. Bukan jiwa yang tertekan. Ayat kelima dikatakan hendaklah kebaikan hatimu. Hendaklah apa yang ada di hati kita ini diketahui semua orang. Sebab Tuhan sudah dekat. Nah jadi ternyata kita ini kan dipanggil untuk menjadi terang dunia. Membawa dampak. Nah kalau orang yang membawa dampak yang menjadi alatnya Tuhan, yang harusnya membawa dampak yang baik, ternyata lagi tertekan jiwanya, kita gak akan pernah bisa melakukan tugas menjadi terangnya Kristus. Karena orang yang tertekan jiwanya itu hidupnya pasti gak ada sukacita dan nyebelin banget. Diem aja, sensitif, gak bisa diapa-apain. Aduh, bagaimana bisa menjadi wakil Kristus? Supaya hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Nah sebenarnya dengan keberadaan kita yang bersukacita, yang selalu bersukacita dan yang selalu punya kekuatan yang penuh dengan damai sejahtera, itu kan mempermudah orang yang belum bertobat untuk datang cari Tuhan. Kenapa? Karena kita surat yang terbuka. Kok orang ini bisa gini ya? Di tengah pergumulan aja dia bisa kayak gini. Nah itu kan mempermudah orang untuk kenal Tuhan sebenarnya. Nah kalau kita lihat di dalam Amsal 12 ayat yang ke-25. Coba Amsal 12 ayat yang ke-25. Akar dari kesetresan ya, depresi ya. Itu semuanya berawal dari apa? Dari anxiety ya. Jadi kekhawatiran yang dipelihara, khawatir kecil dipelihara jadi khawatir besar. Numpuk terus khawatir. Ya, dikatakan di sini Amsal 12 ayat yang ke-25 di sini, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang ya. Anxiety in the heart of man causes depression. Jadi sebelum kita tertekan jiwanya yang sampai depresi itu semua diawali dari khawatir. Nah khawatir ini bukan, aduh besok mau pelayanan pakai baju apa. Bukan khawatiran kayak gitu. Khawatir itu sampai yang namanya cemas yang sampai mempengaruhi pikiran, mempengaruhi jiwa emosi kita. Kecemasan yang ada di level sehah. Nah ini kalau kekhawatiran, kecemasan, ketakutan yang begini ini bisa, itu banyak melanda banyak orang dan kadang-kadang orang membiarkan itu karena kita pikir itu mah normal dan manusiawi. Namanya juga orang hidup ya gitu.
Nah akhirnya cuman ya udah paling cari pelarian sebentar ya gitu ya, atau kemana dikit gitu ya, dan pikiran dan merasa bahwa oh udah beres, udah enakeun gitu ya. Tapi masalahnya masih ada. Nah oleh karena itu Paulus bilang nih di dalam Filipi 4, balik lagi ke yang tadi, Filipi 4 ayat yang ke-6 dikatakan. Jadi Paulus itu kasih tahu sama kita bagaimana dia hidup sampai punya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu yang dia kasih tahu caranya. Dia bilang gini, janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini kunci yang dia kasih. Itu yang membuat kenapa di tengah segala pergumulan dia berat loh. Kalau kita mungkin pergumulannya cuman gak bisa bayar cicilan gitu kali ya. Gak bisa bayar uang sekolah pada waktunya. Tetapi dia ini sampai ada urusan digebukin fisik. Ada banyak hal yang dia harus hadapi. Nah, makanya tapi dia bilang dia punya damai sejahtera Tuhan. Di tengah dia di penjara, dia masih bisa nyanyi. Itu gak dibuat-buat loh. Itu nyanyian. Jadi gini loh, nyanyian yang dibikin sama yang nyanyian yang betul-betul karena percaya sama Tuhan itu beda kuasanya. Doa yang keluar dari hati sama doa yang diapalin aja kuasanya beda. Bener loh. Ini gak main-main. Jadi waktu dia nyanyi itu benar-benar karena dia memang damai sejahtera. Nah jadi yang pertama yang dia bilang bahwa janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga. Tentang apapun juga. Sekecil apapun juga. Itu jangan dimulai ada kebiasaan untuk khawatir. Karena khawatir itu lama-lama kan membengkak ya, menjadi besar. Menjadi akhirnya menguasai pikiran kita dari yang kecil-kecil aja. Jangan dibiasain. Sekecil apapun juga jangan dibiarin. Karena memang kita tidak didesain untuk khawatir. Nah kemarin kan kita dengar 1 Korintus 10 yang pencobaan ini, pencobaan yang biasa yang semuanya bisa menanggungnya. Pencobaannya iya, ujiannya iya, kita punya kapasitas yang besar. Kita bisa nanggung segala masalah yang waktu diuji sama Tuhan, sebenarnya Tuhan kasih kita kekuatan, kemampuan untuk bisa menanggungnya loh. Sebenarnya itu, yang enggak besar, tapi selama apa? Jangan tertekan jiwanya. Begitu tertekan jiwanya itu masalah itu jadi sulit banget. Masalahnya mah segede apapun juga semua orang bisa tanggung. Kita anak-anak Tuhan bisa tanggung itu. Gak sampai bunuh diri selama gak khawatir. Selama jiwa kita tidak tertekan. Itu Paulus kan. Paulus kan kayak gitu kan. Mau masalahnya, ujiannya, tantangannya apapun juga, sebesar apapun juga gak jadi masalah. Dia mampu. Dia cakap menanggungnya. Selama Paulus gak khawatir. Nah ini khawatir ini kan yang jadi masalah. Makanya kan di Alkitab kan Tuhan terus ingat-ingat. Jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir. Karena khawatir itu membahayakan diri kita. Nambahin apapun juga enggak. Ya, kalau kita lagi khawatir soal uang. Nambahin uang juga enggak. Waktu kita khawatir takut mati, nambahin umur pun enggak. Khawatir itu enggak nambahin apa-apa. Nambah stres mah iya. Nah jadi Tuhan ingatkan nih. Kita lihat di dalam Matius 6 ayat 32. Nih, ini salah satu khotbah Tuhan Yesus ya. 6 ayat yang ini nih, jangan. Ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, ini Yesus yang bilang sendiri, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa yang ada di surga. Bukankah kamu jauh lebih dari burung-burung ini? Nah jadi ayat ini kita sering dengar, tapi waktu hari Minggu ini Pak Darmana kasih tahu tentang ada 5 posisi. Yang pertama Tuhan, yang kedua manusia ya, ciptaan yang lalu binatang, lalu alam,
hewan, dan alam. Nah, ternyata di sini jangan kamu khawatir. Nah, Tuhan bilang semua makhluk ini tidak diciptakan untuk khawatir, termasuk manusia. Tapi manusia yang paling dekat sama Bapa, yang manggil Tuhannya Bapa, ini yang paling sering khawatir. Beda sama burung, beda sama tanaman. Kan ini kan kita dibandingin sama yang namanya burung, sama bunga di ladang, nggak pernah khawatir. Yang paling jauh, yang nggak pernah manggil dia, yang nggak pernah manggil Tuhan Bapa aja, nggak khawatir. Nah kita yang paling dekat sama Bapa, yang segala macam bisa ngomong sama Bapa, kita adalah orang yang paling, manusia adalah orang yang paling sering khawatir. Ngapain kamu khawatir? Kamu paling dekat sama Bapa. Semua tinggal kamu ngomong sama Bapa. Nah kenapa? Karena kita nggak pernah mau dekat, nggak pernah mau berurusan sama Bapa. Kalau ada masalah, pengen nyelesain dengan cara kita. Nah ini kan yang namanya ngambil kepusingan sendiri. Nah dari begitu pusing, lama-lama kan stres. Nah jadi stres itu kan semuanya adalah pilihan kita. Nah, Tuhan kan bilang udah burung aja juga yang di sini nih, yang jaraknya jauh ini dipelihara. Bunga dipelihara sama Tuhan. Kita yang punya Bapa, yang manggil Tuhan Bapa ini yang paling banyak khawatir. Nah apalagi gini, kalau ada satu ayat di dalam Efesus, kita waktu kita jadi anak-anak Tuhan ya, kita ini dapat privilege-nya Tuhan loh. Jadi anak raja, kita menjadi orang yang sebenarnya Tuhan begitu peduli sama kita. Nah tapi kan karena kita nggak punya hubungan, karena cara pandang kita yang nggak berubah, ya akhirnya kita nggak benar gitu. Hanya dengan carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, makanya semua ditambah. Benar gitu, segampang itu. Nah kalau kita lihat di dalam Efesus, ini ayat ini ya, ini menjadi kekuatan buat saya gitu. Waktu dalam segala kondisi, ini yang menjadi kekuatan buat saya. Efesus 1 ayat yang ketiga di sini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus. Kalau kita di dalam Kristus, yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Semuanya yang kita butuhkan itu semua udah Tuhan sediain. Cuman bagian kita adalah carilah dahulu kerajaan Allah. Tapi kita lebih memilih untuk harus kerja keras. Untuk bisa mencukupi semua yang kita butuhkan harus kerja keras. Padahal privilege-nya udah ada. Semua dikaruniakan Tuhan buat kita yang ada di dalam Kristus. Semudah itu. Kayak kemarin minggu lalu kita diingatkan tentang hujan ya, hujan. Kalau kita mau terima berkat dari Tuhan, sebenarnya bagian kita cuma apa? Ada orang yang memilih pokoknya kerja keras, kerja. Wah, kerja capek, jadi workaholic supaya apa? Supaya dapat berkat Tuhan. Sebenarnya Tuhan bilang, yang penting datang sama Tuhan, pujian, penyembahan, doa, ya kerja, tapi nggak usah sampai kerja keras. Nah, waktu kita kerja dan kita memuji, menyembah Tuhan, kita lagi ngisi awan dengan air dan sampai satu hari penuh berkat itu turun sendiri. Nah ini kan kerja cerdas sebenarnya. Tuhan lagi ajarin kita yang mudah aja karena kita punya privilege. Tapi kita memilih untuk kerja keras dan sampai akhirnya kekhawatiran itu menguasai pikiran. Ketika khawatir tidak bisa diselesaikan akhirnya stres. Nah, akhirnya itu kan pilihan kita. Tuhan kasih jalan yang termudah tapi kita memilih untuk ikut cara dunia. Nah, jadi kekhawatiran itu adalah apa? Pilihan, ya pilihan. Nah ini yang kita yang Paulus bilang ya, kita lihat lagi, balik lagi tadi Filipi 4 ayat ke-6. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga. Karena kekhawatiran tidak akan menyelesaikan persoalan. Khawatir tuh gini, kenapa khawatir itu makin besar? Orang khawatir bukan lagi waktu dia khawatir, wah pasti nih ada jalan keluar, pasti nih begini. Enggak, orang khawatir tuh kayaknya enggak akan ketemu jalan keluarnya. Kayaknya yang mau beli kayaknya batal deh. Kayaknya orang yang mau ngejadiin hari ini kayaknya mengundurkan diri. Kan yang dikhawatirkan semua kemungkinan negatif. Makanya khawatir itu enggak nambahin apa-apa. Nah ini Paulus yang ajarin kita nih. Nah lalu dia bilang gini, tetapi nyatakanlah
dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan segala ucapan syukur. Jadi yang Tuhan mau kurangin kekhawatiran, banyakin ngomong sama Tuhan. Artinya hubungan kita sama Tuhan itu harus dibangun. Kadang-kadang orang khawatir kan cuma mikir, merenung sendiri. Jigana mahnya, jigana. Mikir sendiri ya. Karena beda sama orang yang datang sama Tuhan. Tuhan, saya lagi pusing nih. Saya lagi ada masalah nih. Saya takut banget. Beda. Orang yang lagi ngomong sendiri sama lagi ngomong sama Tuhan. Tuhan bilang gini, kurangin khawatir, ngomong sama aku. Nah sama seperti gini. Kalau anak kecil nih, anak-anak yang belum kerja. Masih kuliah atau masih sekolah. Satu hari nih Tuhan bilang, suatu hari dia harus bayar uang sekolah. Waktu dia mau bayar uang sekolah dia nggak, kumahanya bayarnya, aduh pusing ini mah nggak bisa. Saya harus cari uang nih, saya harus begini, saya harus begini. Enggak, orang anak-anak kalau lagi pengen bayaran uang sekolah, dia datang sama siapa? Sama orang tuanya. Pah, mah, ini udah mesti bayar uang sekolah. Begitu dia ngomong, dia nyantai dia main game, ya. Dia main apa kayak dia nyantai, ma bapaknya lagi pusing, muter otak nih. Gimana caranya nih ya? Anak gue udah mesti bayaran sekolah nih. Waduh, gimana nih? Nah, ini sama. Waktu kita datang sama Tuhan, biar Tuhan yang pusing. Karena dia bapak kita. Nah, kadang-kadang kita nggak mau datang, nggak enak hati, masa minta terus sama Tuhan. Itu kan pikiran orang dunia. Tuhan kan bilang maunya nyatakan semuanya sama Tuhan. Sekecil apapun juga nyatain sama Tuhan. Ini kan yang saya sering bilang juga sama anak-anak. Ngapain lu khawatir? Lu punya Bapa di surga yang menyediakan segala berkat rohani yang udah disediain semua. Punya privilege, kita ngapain mesti khawatir? Nah kalau sampai Paulus itu bisa nyanyi dan dia punya damai sejahtera. Karena memang ini cara pandangnya dia. Dia tulis surat nih ke jemaat Filipi, ini cara pandangnya dia. Dia nyatain semuanya sama Tuhan. Jangan kita yang pusing, biarin Tuhan yang pusing. Karena dia Bapak kita. Dan kalau kita udah bilang, mah, pah, perlu uang. Apa orang tua kita bilang, ya udahlah nanti udahlah kamu keluar. Enggak, bagaimanapun juga dia usahain pokoknya ini perlu dan harus disediain. Itu juga Bapak kita kayak gitu di surga. Dia minta, dia butuh, dia harus sediain. Nah jadi kenapa dikatakan bahwa waktu kita khawatir, waktu kita dalam kondisi tertekan datang sama Tuhan, karena memang cuma Tuhan yang bisa kasih jawaban. Mungkin pada saat tertekan gak bisa langsung ya doa gitu, mungkin mau cari suasana dulu supaya tenangin jiwa supaya bisa berdoa, ya it's okay. Tapi yang penting kita mesti tahu satu bahwa solusi kita yang terbaik cuma ada di dalam Tuhan. Nah ini kan juga yang kalau dibilang saya itu pakarnya khawatir. Ya, jadi waktu dulu tuh kalau saya hari ini gak khawatir, wah something wrong nih sama gue. Kok hari ini gue tenang banget ya gak khawatir gitu, saking udah biasa khawatir. Nah sampai waktu anak sakit juga, walaupun udah di dalam Tuhan, khawatir itu ada. Ya, yang saya sempat cerita yang malam-malam tengah malam bisa turun ngecek anak sampai masih napas gak gitu kan ya. Nah karena saking khawatirnya kayak gitu. Nah sampai akhirnya datang sama Tuhan, aduh saya takut banget, saya khawatir banget, saya betul-betul gak bisa melakukan apa-apa. Hasil lab makin hari makin gak bagus dan Tuhan saya gak tahu harus buat. Nah sampai satu saat Tuhan ingatkan gini, bahwa tentang Maria. Ya, Maria ini kan anak muda, perempuan muda yang disuruh hamil di luar nikah sama Tuhan. Ini tugas gak berat loh, tugas ini gak ringan gitu. Di zaman dulu perempuan masih muda harus hamil. Ini stres gak? Stres mestinya. Mestinya dia stres, tapi dia gak stres, tapi dia bilang gini, aku ini hambamu Tuhan. Jadilah menurut kehendakmu. Ini mesti punya cara pandang gini, bahwa kalau kita ini udah bilang bahwa kita ini hamba. Kalau hamba ini, kalau Tuhan ini mau ngapain kita aja, kita harus percaya. Karena Tuhan itu bertanggung jawab atas hidup kita. Dan itu Maria bilang, aku ini cuma hamba. Ini kata yang penting banget loh. Waktu kita stres, waktu kita ngalami sesuatu, Tuhan, aku datang sama Tuhan, aku ini hamba. Kalau ini hamba, Tuhan tanggung jawab loh. Ini hamba loh.
Hamba nggak bisa berbuat apa-apa, cuma Tuhan yang bisa melakukan sesuatu. Dan itu yang saya lakukan. Nah, jadi sampai satu saat gue punya satu cara pandang yang berubah bahwa sakit itu tidak membuat mati itu bukan karena sakit. Kita anak-anak Tuhan itu kalau sampai mati karena memang tugas kita udah selesai dan kita dipanggil Tuhan. Sama seperti Paulus. Paulus itu kan punya satu penyakit yang disebut, yang dia bilang duri dalam daging. Dia mati karena apa? Duri dalam dagingnya enggak? Enggak. Dia enggak mati karena duri dalam daging. Dia mati karena memang tugasnya udah beres. Sudah menyelesaikan pertandingan. Nah ini harus berubah, dan itu merubah cara pandang. Kenapa? Ya karena kita waktu datang sama Tuhan. Tuhan ingatkan kita, Tuhan kasih nasihat, Tuhan menguatkan kita, itu yang memberikan kekuatan. Nah jadi hari ini kematian bukan sesuatu yang menakutkan buat saya. Kalau kita di dalam Tuhan. Jadi saya bisa bertahun-tahun khawatir tentang aduh gimana ya, aduh gimana. Saya bisa hidup seperti itu. Dengan akhirnya sakit, bukan satu orang, bisa nambah jadi 2 orang. Nah tapi kalau kita serahin sama Tuhan, kita punya Tuhan dan janganlah hendak kamu khawatir, tetapi nyatakan dalam segala. Nah, ini kan yang seringkali kurang dari anak-anak Tuhan. Kebanyakan ngomong sama diri sendiri, kurang ngomong sama Tuhan. Mari, ini Paulus kasih resep sama kita. Dan dikatakan juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu, dan nyatakan dalam segala hal dengan ucapan syukur. Jadi mengucap syukur dalam segala hal. Nah mengucap syukur dalam segala hal tuh kayak gini. Jangan kita pikir selalu, aduh saya mah gak punya ini, gak punya itu. Jadi makanya gak mengucap syukur. Coba kita pikirin. Kalau kita renungkan semua yang ada pada kita, sekecil apapun yang baik, kita harus mengucap syukur. Tuhan, kita gak mungkin semuanya buruk dalam hidup kita. Pasti ada bagian yang baik. Ada hal yang dahsyat yang Tuhan kasih buat kita, cuman kita gak lihat. Makanya gak bersyukur. Selalu pengen orang ini mah hebat, orang itu mah bisa beli ini, kita mah gak bisa kayak begini, pengen kayak begitu, pengen kayak gini. Makanya kan selalu gak bisa mengucap syukur karena punya keinginan yang tidak tercapai. Dan lama-lama stres. Selalu pengen kayak orang lain. Selalu pengen, aduh saya mah galak, gak kayak orang itu, lemah lembut, gimana ya caranya. Selalu pengen kayak orang lain. Enggak lah, saya bersyukur dengan ya udah, memang gue galak orangnya, mau diapain, memang gue judes. Saya bersyukur aja gitu, karena Tuhan menciptakan saya, menciptakan kita secara unik. Tuhan tuh gini, ini luar biasa, segitu banyak orang gak pernah ada yang sama kan, betul gak? Sampai kembar identik aja gak sama. Karena memang Tuhan gak pernah bikin repeat order. Semuanya unik, satu. Dan saya juga unik. Jadi gak usah mikir pengen jadi ini, pengen jadi itu, pengen begini, pengen punya ini. Nah dunia itu selalu bilang gini, kalau kamu punya lebih kamu hebat. Kalau kamu punya rumah lebih dari satu kamu hebat, punya mobil lebih dari satu kamu hebat. Nah sebenarnya kan kalau kita hebat bukan karena punya ini dan itu, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Nah ini yang punya Tuhan yang luar biasa ini sebenarnya membuat kita hebat. Cara pandang inilah yang harusnya, yang dimiliki oleh Paulus inilah. Yang membuat dia sampai akhirnya bisa bertahan, bisa kuat. Dan kalau kita lihat lagi di ayatnya yang Filipi 4 ayat yang ke-11. Yang ke-11. 4 ayat yang 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ini dalam bahasa Inggrisnya itu bagus banget. Not that I speak in regard to need, for I have learned in whatever state I am to be content. Nah ini konten bahasa kita lagi terkenal. Konten itu artinya gini, kita bener-bener jadi orang percaya yang udah penuh aja deh, udah terisi penuh, nggak selalu harus pengen kayak orang lain. Saya akan bahagia kalau saya punya ini. Saya akan disebut orang yang sukses kalau saya punya ini. Konten tuh gini, gua ini apa adanya. Gua ini nggak dipengaruhi dengan apa kata orang, kata dunia, pandangan orang, punya ini. Gue memang udah happy aja. Nggak kepengen harus ngejar ini, pengen kayak itu. Wah pengen ulang tahun, si itu mau ulang tahun teh ada ini begini, bogono pakai wedding organizer, pakai birthday organizer. Nggak usah sampai kayak, cukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Kalau memang kemampuannya cuma segitu ya udah, nggak usah sampai ngoyo sampai yang kayak gimana. Nah ya. Seorang Paulus sampai bilang dia konten, dia cukupkan diri dalam segala hal, dia konten itu, dia bukan orang yang
yang pesimis. Dia orang yang optimis. Dia orang yang ambitious. Tapi dia bisa konten. Dan di ayat yang selanjutnya dikatakan, aku tahu apa itu yang kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jadi ini orang mau kekurangan kayak enggak sampai yang gimana. Waktu dalam kondisi kelimpahan juga enggak gimana. Enggak ada kekhawatiran, enggak ada sesuatu yang menekan dia, membuat dia khawatir. Karena dia tahu siapa dia di dalam Tuhan. Nah kadang-kadang kekhawatiran kan kita yang bikin. Aduh, pengen gini, pengen gitu. Wah kebanyakan kepengenan tapi kemampuan gak punya. Sama seperti anak-anak Gen Z yang dilihat di medsos. Wah punya ini, begana begini, pengen begini. Tapi kemampuan gak ada. Nah mulai melakukan kejahatan, nipu orang tuanya, uang bayaran yang harus buat sekolah dia pakai buat diri sendiri. Kan itu lagi menyusahkan diri sendiri. Waktu harus bayar ngegantiin orang tuanya, dia harus ngulik cari, itu kan stres. Nah ini banyak orang yang lagi stres tuh. Kepengen terlihat kaya. Beli ini, bikin ini. Pinjem uang. Kesana lagi membebani diri. Nah, Tuhan ingatkan bahwa jangan sampai kita sampai kayak gitu. Kekhawatiran, kecemasan yang berlebihan membuat kita stres akhirnya. Dan Tuhan bilang, firman Tuhan katakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, wakilnya Kristus, enggak seperti itu cara kerjanya. Nah oleh karena itu biarlah melalui pesan Tuhan kita belajar semua ya. Menjadi orang-orang yang konten, mengurangi kekhawatiran, mengurangi menambah hubungan kita, ngomong sama Tuhannya ditambah kekurangannya dikurang. Nah Corrie Ten Bloom bilang gini, kalau kamu lihat dunia, semakin kamu lihat dunia ya, kamu akan semakin depresi. Tapi kalau kamu lihat Tuhan, ya, kamu punya tempat perlindungan di situ. Kamu punya tempat kamu aman di situ. Nah, masalahnya kan kadang-kadang mata kita terlalu banyak melihat yang dunia dan menjadi keinginan-keinginan kita yang tidak membuat kita yang memuaskan. Demikian firman Tuhan. Tuhan berkati.